Nah, ini baru benar. Ketika lo dituduh ijazah lo palsu, lo tunjukin ijazah lo tunjukin transkrip nilai lo. Bukan malah menjarain orang. Goblok. Ternyata ada juga yang dituduh punya ijazah palsu. Namanya adalah Pak Arsul Sani. Dia adalah hakim MK yang dituduh pakai ijazah palsu sampai dilaporin ke Bareskrim. Gue yakin dia itu sadar kalau dia adalah pejabat publik yang makan dari duit rakyat. Jadi ada hak publik di dalam dirinya. Makanya dia langsung konfres, ngebawa semua data-data dia dan langsung tunjukin ijazah doktoralnya. Sekaligus menjelaskan secara detail proses studinya. Selesai dan case close. Simple kan sebenarnya? Kagak perlu sampai bayar buzzer juga untuk bantu mengklarifikasikan ijazahnya. Kecuali kalau yang dituduh itu nggak punya ijazah asli dan emang nggak pernah lulus kuliah. Ya wajar dia sewa buzzer dan pakai tangan orang lain untuk bantu klarifikasi. Apa lo? Di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli. Ya. Ini tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat. Legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Bantah isu ijazah palsu, Hakim MK Arsul Sani tunjukkan dokumen asli hingga foto wisuda. Jokowi bisa nggak kayak gini? Nah, Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan klarifikasi terbuka terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Nah, dalam konferensi pers di gedung Mahkamah Konstitusi, dia membawa seluruh dokumen pendidikan yang ia miliki, mulai dari ijazah asli, bukan fotokopi kayak Jokowi, salinan legalisasi, hingga foto-foto wisuda yang turut dihadiri istrinya dan Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu, Anita Lydia Luhulima. Semua proses akademik saya jalani, disertasi saya ada, diuji dan dinyatakan selesai, ujar Arsul Sani sambil memperlihatkan dokumen fisik tersebut. Dalam penjelasannya, dia menguraikan bahwa gelar doktornya diperoleh dari Collegium Humanum Warsawa Management University Polandia pada 2020. Kala itu seluruh perkuliahan berlangsung daring karena pandemi COVID. Ia menyebut beberapa kredit akademik sudah ia kantongi dari studi sebelumnya. Riwayat studi sebelumnya, Arsul juga menyinggung perjalanan panjangnya menempuh pendidikan doktoral sejak 2011. Ia pernah menjalani program S3 di Glasgow, Caledonian University, Skotlandia. Namun, karena kesibukan pekerjaan, proses pendidikan itu tidak rampung hingga batas akhir yang ditentukan pada 2017-18. Meski tidak mendapatkan gelar doktor dari GCU, kampus tetap memberikan gelar master karena ia telah menyelesaikan sejumlah kredit dan kewajiban akademik. Yang jadi pertanyaan, apakah Jokowi berani menunjukkan ijazahnya seperti Hakim MK Arsul Sani? Itu ya. Jadi saya tidak boleh suudon, ya, bahwa ini dari skenario mengaswantokan Pak Arsul Sani. Saya nggak boleh suudon seperti itu. Tapi saya punya sikap, tadi sudah saya sampaikan, jabatan ini amanah. Dan siapapun yang menjabat, tidak hanya hakim konstitusi, suatu ketika itu pasti akan berakhir. Tinggal karena apa, gitu ya. Jadi nggak usah juga kemudian ini harus kita pertahankan apa mati-matian lah atau apa, biasa aja lah, gitu ya. Itu. Nah, yang kedua kampusnya, kan memang salah satu yang saya ikuti juga di apa pemberitaan itu, ya. Kemudian ini terjadi 1,5 tahun setelah saya selesai studi, ya. Itu rektornya itu kan kemudian ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Polandia, ya. Dengan tuduhan, karena ini Komisi Anti Korupsi, menyuap
pejabat Kementerian Pendidikan Polandia ya untuk mendapatkan izin yang saya pahami ya, program eksekutif MBA itu ya. Nah, saya tidak tahu kemudian perkembangan kasus itu apa, karena ada di Polandia. Kalau saya googling saja, medianya bahasanya bahasa Polandia kan, nggak paham juga kita, itu loh. Tapi bagi saya, ya kalaupun misalnya ada satu perguruan tinggi tersangkut katakanlah kasus korupsi, katakanlah misalnya mahasiswanya masuk dengan nyuap, apakah kemudian kita mau berkesimpulan semua mahasiswa yang masuk itu pasti nyuap? Enggak gitu juga kira-kira gitu loh. Itu saya kira-kira perumpamaannya kan seperti itu tanpa menyebut universitas manapun lah ya. Nah belakangan saya tahu memang universitas itu kemudian ganti dari Collegium Humanum menjadi dalam bahasa Polandia ujungnya Varsovia gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah University of Business and Applied Science Varsovia. Ya sudah, saya merasa lah apa juga kepentingan saya kemudian untuk terus mengikuti itu ya. Ya sudah, itu saya memang tidak terus menerus mengikuti, sekali-sekali saja kalau dapat kiriman saya dari teman yang ada di Polandia atau yang media bahasa Inggris, ya saya baca ya. Tapi gedung masih ada itu, beberapa itu masih ada. Hanya yang saya lihat ganti itu memang akun media sosialnya ya. Tadinya kan akunnya kan Collegium Humanum menjadi bla 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 Varsovia itu gitu loh. Tapi kalau saya lihat terakhir saya dikirimi wisuda itu, ya baju wisudanya ya masih sama lah dengan ini, cuma beda itu aja itu loh. Nah jadi itu jawabannya. Udah cukup ya, saya harus sidang. Tapi supaya meyakinkan, saya mohon teman-teman yang mau ngecek foto atau bahkan ijazah saya itu, tapi jangan difoto. Jadi kita harus sepakat dulu, nggak boleh difoto, harus dilihat. Nanti di zoom, nanti diedit gitu loh kan, saya pusing gitu loh kalau itu diinikan. Ya. Ini pertama transkrip nilai saya ya, nih ya itu ya nah jangan lama-lama nanti ini kan tadi saya bilang eligible untuk ijazah master ini ya itu. Nah ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah ini mana ininya, saya harus cepetan tapi asli nih. Nah kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Saya inilah, ini diberikan. Nah, kalau ini mau lama nggak apa-apa. Nah, ini ya, ini yang pakai jilbab istri saya, Ibu Sukma Violeta. Yang pakai ini adalah Ibu Anita Lydia Lohulima, dubes kita di sana. Dan beliau ikut bukan karena saudaraan sama saya, enggak, karena memang diundang khusus. Ya kalau nggak yakin karena beliau sudah nggak ada, dicek aja sama teman-teman di KBRI sana lah. Itu karena beliau kan tidak sendirian sebagai dubes, kan didampingi oleh staf pada saat itu. Dan ini di Warsawa ya, bukan di Jakarta gitu. Itu loh. Ini ada semua. Itu ya. Tadi saya lupa bawa paspor diplomatik saya karena saya ke sana pakai paspor diplomatik. Udah cukup kan? Sudah cukup ya rekan-rekan. Jadi sangat detail, rinci, disertai dengan bukti-bukti. Oh, sudah dibagikan ya buku-buku juga sudah dibagikan. Itu adalah disertasi. Kalau yang aslinya disertasi. Ini setebal ini. Ya. Jadi semua proses sudah dilalui.
dengan baik. Hah? Ini asli, judulnya, ada tulisannya, itu loh. Ya, ini. Ya, udah cukup ya. Baik, Udahlah. terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan klarifikasi ini menjadi lebih jelas.